Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wido Ainur Yaki dari Prodi Bahasa Inggris, NIM akhiran 12. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizal Haq. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan akhiran NIM 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbalus Nifuadi dengan akhiran NIM 24. Mengapa sih penting dan perlu dieksplorasi tentang profil yang ideal itu? Jadi gini, profil memang perlu dieksplorasi itu agar para guru tentu saja agar memiliki patokan sebagai pengajar. Jadi tidak untuk hanya sekedar mengajar dan yang penting masuk kelas mengajar, setelah itu pulang, tidak seperti itu. Karena dalam dunia pendidikan, apalagi seorang guru itu memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dia Ada yang harus dikuasai seperti iya itu. sebelum menguasai Dan sebelum juga mengajar. beberapa guru kan sepertinya tidak tahu tentang kompetensi tersebut karena ya kurangnya pendidikan dan kekurangan tenaga kerja juga beberapa sekolahan itu. Iya benar, memang seperti itulah. Jadi memang perlu sih kompetensi ini untuk dieksplorasi sebagai penunjang atau pendorong masa depan. Ya setuju banget sih. Soalnya beberapa siswa juga kadang bukan tertekan gara-gara lingkungan juga atau teman yang suka bully or something itu. Kadang siswa juga tertekan gara gurunya juga gitu loh, yang pengajarannya tidak sesuai atau tidak kompatibel. Jadi ada juga yang menjadi masalah dalam pembelajaran itu dari gurunya juga seperti itu. Iya Iya. benar. Oh, gitu. Jadi ya seperti itulah pokok eksplorasi kompetensi itu sangatlah penting untuk ditindaklanjuti seperti itu. Ya. Jadi apakah menurut kalian guru-guru di zaman sekarang itu sudah memenuhi profil kompetensi yang ideal itu? Tergantung sih menurutku. Soalnya kadang itu ada beberapa yang bergelar sarjana, tapi perlakuan mereka terhadap siswa itu tidak sesuai dengan kompetensi yang ada. Oh, gitu. Atau kayak banting profesi dari mata kuliahnya dia. Kayak contoh nih, saya punya guru itu sarjana hukum, tapi ngajar di STKJ gitu loh. Oh, jadi tidak sesuai komputer. sama Tidak sesuai dengan apa yang dipelajari oleh gurunya tersebut Benar. begitu. Oh, gitu. itu. Kadang itu juga kan kayak di hukum gitu kan gak diajarin ini gak sih, gak diajarin kayak tentang profil pendidik gitu. Dalam pendidik kan gak Iya. diajarin gitu gak sih? Iya. Emang enggak sih, tapi kan ya masalahnya bukan di situ aja gitu. Emang untuk jurusan itu kan memang penting kan apa yang sudah dipelajari yang lalu gitu kan biar dapat dilanjutkan sampai selanjutnya. Namun yang masalah di sini tuh guru itu mengajar sesuai apa yang menurut dia baik gitu, tapi tidak memandang dengan para siswanya, tidak perhatian dengan para siswanya. Dia tuh mengajar apa yang dia ketahui, langsung aja dikasih tahu ke siswanya gitu. Tahu nggak tahu ya udah sih bodo amat Iya, gitu ya. tanpa tahu batasan para siswa. Namun dalam kompetensi itu nanti diajarkan bagaimana cara memahami karakteristik siswa, bagaimana cara pembelajaran siswa ke depannya gitu kan. Kan di sana nanti akan diajarkan nanti dibagi mana siswa yang ahli dalam bidang Tersebut. Dalam bidang ini, dalam bidang itu. seperti iya benar itu memang benar, cuma kan ada siswa yang cara belajarnya tuh bervariasi kan. Siswa tuh kan ada yang pakai harus langsung dengan contohnya, yang harus dengan hanya Praktek pendengaran, langsung. praktek. Iya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus dilalui agar bisa menjadi guru yang baik, seperti itu. Jadi, apakah menurut kalian guru-guru di zaman sekarang itu sudah menguasai kompetensi pendidik yang ideal seperti itu? Yang untuk zaman sekarang ya mungkin ada ya Pak, saya yakin ada yang memenuhi. Cuma kan guru kan nggak cuma satu kan, nggak cuma Anggap 100.000 kan, pasti banyak. jutaan, ratusan juta kan. Anggap Itu 10 dari 1 gitu ya. 1 itu dari 10. banyak yang kekurangan, lebih banyak yang kurang, apalagi di sekitar sini ya saya rasakan ya, di sekitar kita ini banyak yang tidak memenuhi kompetensi seperti itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dari saya kan ini kan sekolah kan pindah dulu kan. Iya.
total tuh SD 2, SMP 2 juga, SMA 1, berarti berapa? 5 ya? Nah, dari 5 sekolah yang aku datengin tuh, ya seperti yang aku bilang tadi, 1 dari 10 guru itu udah memenuhi kompetensi, tapi lebih banyak yang nggak memenuhi kompetensinya. Jadi saya juga penasaran, kompetensi pendidik yang ideal itu apa saja sih? Baik, kalau kompetensi yang ideal itu sebenarnya apa ya, mencakup dari pedagogik, dari kompetensi yang ada di nasional ya, kayak pedagogik, profesional, sosial, profesional apa ya? Pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Iya, kepribadian. Kurang lebih seperti itu. Jadi emang untuk sebagai penjelasan aja ya, pedagogi itu kan yang paling penting dari semua kompetensi guru itu. Semua kompetensi guru itu penting, cuma yang paling penting itu pedagogik. Pedagogik ya. Yang paling dilirik dari para guru. Yang paling harus paling dominan dari para guru itu dari pedagogiknya. Karena di sana diajarkan apa deh? Lupa aku. Bukan diajarkan kayak kita tuh memahami lingkungan yang ada dan juga para siswa gitu. Jadi kayak seperti yang kita lihat juga yang aku lihat di beberapa sekolah juga yang pas aku dulu jalani itu, kadang itu yang bangkunya kakinya hilang satu lah, papan tulisnya bolong lah, atapnya apalah pula, banyak sarang-sarang laba-laba, bolong-bolong gitu ya. Jadi fasilitasnya itu kurang memadai seperti itu. Iya. Oh gitu. Padahal itu kan sangat penting untuk kelangsungan untuk kenyamanan para siswa seperti benar. peserta didik. Oke. Pembelajaran. Ya. Jadi para guru itu tidak bisa mengelola kelas seperti itu ya. Bukan kurang mengelola kelas juga sih, bukan salah gurunya juga kan. Ya, dananya mana? Masalahnya itu juga. Emang sekolah pinggir-pinggir ini didanai sama pemerintah, enggak kan? Dan lagi karena sekarang ini zamannya sudah maju ya. Sudah maju dan di sekarang ini kan teknologi sudah ya kita tahu lah, teknologi sekarang tuh sangat cepat sekali, pesat sangat pesat. Nah, dan sebagai guru kan tidak mungkin ya kalau ngajarnya cuma pakai papan tulis terus gitu kan. Itu kan bisa menghambat ini juga bagaimana siswa menangkap teknologi pada zaman ini. Jadi siswa itu jadi tidak familiar gitu dengan teknologi yang ada. Jadi tugas guru itu juga penting dalam mengenalkan teknologi yang paling maju sekarang juga seperti apa. Juga di sekolah saya kan banyak alat-alat teknologi yang yang kita berikan untuk para siswa, seperti komputer untuk belajar komputer, seperti pakai proyektor untuk menunjukkan seperti PPT atau semacamnya seperti itu ya. Iya. Enggak tentu gitu juga sih. Kalau kefulan teknologi nanti kebanyakan teori gak sih? Iya. Fasilitas seperti lapangan juga dibutuhkan. Iya, sudah pasti. Iya benar, nggak salah. Cuma kan dalam konteks ini teknologi kan nggak cuma alat kan, kan di sana kan juga ada contohnya kayak AI gitu kan, software itu. Di sana kan juga siswa itu kan pasti membutuhkannya di masa depan. Jadi kalau misal guru tidak pernah memperkenalkannya, bisa jadi nanti siswa ini malah diatur atau diarahkan dengan orang yang tidak benar. Jadi kan di sini kan konteksnya kan teknologi itu kan cara penggunaannya kan banyak kan. Kalau siswa hanya dapat mengikuti dari orang lain tuh kan nanti jadinya jatuhnya itu cuma ya tidak berkembang aja gitu. Kurang dapat berkembang dengan cepat. Jadi kalau gurunya itu mengajarkan bagaimana teknologi seperti apa dan seharusnya digunakan, itu kan nanti siswa tuh akan lebih cepat dalam belajar. Dan juga memberikan praktek juga gitu ya. Jadi guru tuh perlu memberikan sebuah demonstrasi bagaimana menggunakan teknologi lebih lanjut. Iya, bagaimana cara menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi untuk apa ya? Untuk kepribadian para guru itu apakah harus dilihat juga atau bagaimana? Apakah itu kepribadian para guru itu penting enggak untuk? Penting banget. Sangat penting itu. Ya, justru kalau kepribadian guru itu buruk ya. Iya, meski dia dapat mengajar teknologi, mengajar dengan pembahasan yang seharusnya benar. Tapi kalau kepribadiannya buruk, siswa itu nggak akan betah gitu, tekanan akhirnya. Ya anggaplah kayak proyektor ada, kelas tidak ada minus, nggak ada bolong, nggak ada apalah gitu lah. Tapi cara mengajar gurunya itu kurang baik seperti itu. Iya, kayak
datang dengan bukan gitu. Kalau cara mengajar itu sudah benar harusnya. Sebenarnya sudah benar. Iya. Cuma cara dia pandangan siswa ke gurunya itu buruk. Jadi, kan ada sebutan tuh guru killer tuh. Iya. Nah, jadi di situ minusnya kalau kepribadian buruk. Di situ. Iya. Kalau cara mengajar mungkin untuk guru-guru lain, penilaian guru-guru lain terhadap guru ini itu benar sudah, tidak ada minusnya. Cuma dari sisi kepribadian terhadap siswa itu kurang. Akhirnya siswa tidak ada minat meskipun caranya benar. Kayak juga kan kayak ada guru yang nggak selalu guru killer juga gitu loh. Kalau kata anak apa? Kata teman kita. Ya, bener banget. Ada guru yang mengajar asal mengajar gitu tapi tidak memedulikan para siswa seperti itu. Kayak datang duduk kasih tugas, ya udah mau ngapain, udah diem dia jelasin kayak orang nggak niat, kayak ya udah kita hari ini ya adik-adik nulis sambil diem ya, diterusin sampai lanjut sampai bawah gitu. Belum lagi aku punya guru tuh dulu waktu masih sekolah gitu kan, ada guru tuh datang ke kelas tek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita kan ya setelah itu beliau ini langsung menuliskan materinya, dituliskan duduk, silakan ditulis. Jadi kesannya tuh siswa gitu ya. Iya, cuek kepada para siswa. Jadi siswa ini nganggap, wah kalau gurunya cuma kayak gini kayaknya aku juga bisa dah jadi guru sekarang. Apa coba? Langsung jadi membosankan. Iya, seperti itulah. Kayak mana materi yang mau diajarkan ya? Iya, masa dengan menulis doang kita bisa memahami apa yang ada di papan tulis gitu kan? Iya. Betul itu. Iya. Jadi kita sudah membahas tentang kepribadian para guru dan pedagogiknya gitu. Saya bertanya gimana sih pendekatan para guru kepada para murid itu seperti apa sih caranya? Pendekatannya ya. Kalau menurutku sih ya bisa dari cara sosial gitu loh. Kayak mulai mengerti apa yang siswa gitu butuhkan. Kayak siswa ini seperti apa sih gitu loh. Kayak siswa ini ada kan siswa ada pendiam, ada yang ekstrovert, ada yang introvert banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh memahami apa yang mereka mau ke kita. Oke. Kayak guru yang so asik itu juga udah cukup bagi kita gak sih gitu loh. Iya sih, memang itu sih ada banyak sih cara pendekatan itu kan tergantung gurunya ya. Guru matematika ada cara pendekatannya sendiri, guru biologi tahu cara pendekatannya sendiri itu kan. Itulah pentingnya mengajar mencari dan mengeksplorasi tentang kompetensi. Dan contoh lainnya tuh seperti bagaimana guru itu dekat dengan salah satunya wali murid. Wali murid. Iya. Jadi penting juga untuk wali murid. Kita sebagai untuk guru-guru untuk mendekatinya agar komunikasi mereka lebih baik. Siswa itu bisa terkontrol lebih baik lagi di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana. Jadi ada timbal balik yang menguntungkan antara kedua pihak. Jadi keluarga tenang, guru pun tenang. Akhirnya seperti itu. Jadi dan murid pun juga tenang. Jadi murid pun bisa terkontrol gitu. Bagaimana perkembangannya, stabil atau tidak, apa yang kurang gitu. Dan juga dari kalau POV siswa, jadi kan kayak kalau misal guru bisa memahami kita dan orang tua bisa memahami kita bisa belajar dengan tenang dan fokus. Iya, dan lebih ya, bertingkat lagi lah, lebih cepat untuk memahami segala pelajaran itu. Yes. Segala sesuatunya. Seperti itu. Ya wis guys. Jadi apakah menurut kalian kompetensi profesional itu sangatlah penting? Itu penting banget. Ya kalau misal kayak mengajarnya kayak dari pendekatan itu udah bener, terus ya seperti yang lalu yang kita udah bicarakan, jika itu doang yang dibutuhkan tapi dia mengajarnya tidak profesional dan lebih banyak bercanda dengan siswa atau materi yang disampaikan tidak terlalu masuk gitu loh, ya gimana? Jadi di sini tuh kan guru tuh kan emang yang dibutuhkan dari profesionalitas tuh kan materinya, materi apa yang mau disampaikan ke siswa. Nah, jadi kalau misal guru itu tidak memenuhi atau dia bisa dibilang siswa lebih pintar dari guru, itu kan bahaya sekali. Jadi bisa jadi nanti gurunya mengajarkan suatu hal nih, ada celah di sana, ada celah yang miss dari guru, sedangkan siswa lebih memahami itu. Itu kan nanti pandangan siswa terhadap guru itu buruk. Kayak direndahkan langsung gitu ya. Untuk apa yang namanya, untuk wibawanya, untuk apanya itu buruk nanti. Jadi pentingnya materi itu keahlian guru dalam
bidang materi itu sangat dibutuhkan. Benar. Dan Saya juga setuju sekali. dan juga nanti kan pasti ada beberapa soal bagi siswa yang tidak memahami dalam penguasaan materinya, nanti kan juga ditanyakan kepada ke gurunya. Jika guru itu tidak bisa menjelaskan Iya, dengan jelas dan baik, nanti kan bakal berdampak buruk kepada para siswanya. Iya. Seperti itu. Seperti yang bisa dilihat kan kayak gak sedikit juga gitu, kayak guru yang diolok-olok sama siswanya sendiri gitu loh. Jadi maksudnya itu guru juga harus bisa menguasai kurikulum seperti itu ya. Dan Iya, kurikulum juga tuh sangat penting banget. guys, saya juga bingung bagaimana sih cara kita sebagai calon guru? Kan kita kan termasuk FKIP yang menjadi guru. Iya. Cara untuk mencapai profil yang ideal itu seperti apa sih? Ya, gimana ya? Kalau jawabannya kan pastinya dengan belajar. Iya. Tapi di sana kan juga ada yang namanya sebelum guru itu menjadi guru. Gimana sih? Oke. Jadi di sana tuh guru tuh perlu yang ada yang namanya Pelatihan. Refleksi diri. Hmm. Kayak juga gak perlu pelatihan ya, pelatihan tapi pelatihannya ini membahas tentang kompetensi nasional yang diberikan oleh menteri kita gitu. Oke. Nah, nggak perlu dari pelatihan juga, guru juga bisa membaca dan memahami apa kompetensi yang ada ini. Jadi perlu untuk kayak ujian gitu loh. Jadi sebelum benar-benar jadi guru itu harus diuji dulu kompetensinya ini sudah sejauh mana dia paham gitu. Apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi harus ada pengujian dulu di situ. Jadi apa kalau menurut Mas Ilmi itu kalau misalkan kita tidak memahami kompetensi yang ideal itu, apakah kita tidak cocok untuk menjadi guru yang Ideal. Ya jelasnya tidak, karena memang sebagai guru itu kan juga termasuk ahli ya. Seperti dokter-dokteran dan profesi-profesi yang lain yang membutuhkan jenjang profesi sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada hal yang berkaitan dengan seperti ini seperti tingkat ketingkatan profesional. Profesionalitasan itu nanti guru terlalu dianggap enteng. Untuk menjadi seorang guru dianggap mudah, tinggal mengajar gitu kan. Padahal di sana banyak sekali yang perlu dipenuhi. Ya sebagai contoh kita ini ambil dari teknisi nuklir. Bayangkan. Gimana teknisi nuklir? Jadi maksud Anda bagaimana sih? Kayak bayangkan kan teknisi nuklir ini kan nggak harus tentang bom nuklir, tapi kan ada tentang PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir kan. Ya. Nah, tapi tetap aja bahan nuklir itu kan sangat berbahaya. Bahkan dengan kayak keadaan yang minim sekalipun bisa menyebabkan kesehatan kita menurun gitu loh. Nah, bayangin gurunya nggak bisa mengajarkan sesuatu tentang itu dan nggak ada niat gitu loh. Gawat sih. Resikonya besar. Resikonya besar sekali. Tinggi. Ya itulah beberapa kompetensi ideal yang menurut kita. Oke. Astagfirullah. Oke. Kesimpulan yang ada di video podcast kali ini adalah pentingnya eksplorasi lebih lanjut tentang kompetensi yang ideal agar kedepannya guru akan lebih ideal dan lebih kompeten. Karena menjadi guru itu bukanlah hal yang mudah. Karena ini mencakup masa depan pengajar dan peserta didik tersebut. Salah dalam mengajar berarti kurangnya pengalaman dalam kompetensi ideal kita menjadi guru. Dan semoga guru-guru yang akan mendatang akan menjadi lebih baik dan lebih kompeten dalam mengajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.